Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adnia Zahra dengan NIM D1A2201136 dari 6A. Sebelumnya, yang terhormat Ibu APT Sri Mayam MMSI selaku dosen pengampu teknologi bahan alam. Saya di sini akan mereview kembali materi dari awal sampai akhir, dari nilai tanaman obat Islam dan sains, konsep farmakognosi, kimia bahan alam, serta farmakologi. Saya juga akan menjelaskan tentang pasca panen, standarisasi, proses ekstraksi, formulasi, sampai hingga uji mutu atau evaluasi. Nah, saya di sini mengambil suatu contoh produk dalam sediaan farmasi, yaitu sirup dari ekstrak rosella atau Hibiscus sabdariffa L. Yuk kita tonton. Tanaman obat ini memiliki kedudukan yang penting loh menurut agama dan juga menurut saintek atau ilmu pengetahuan. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 17 dan Al-An'am ayat 99 menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan, lalu ditumbuhkanlah dari air hujan itu tumbuhan yang bermanfaat, seperti kurma, anggur, jahe, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa tanaman merupakan rahmat bagi Allah untuk kita sebagai manusia. Selanjutnya, Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Muslim, menjelaskan setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau obatnya tepat, insya Allah sembuh atas izin Allah. Hal ini mendorong umat Islam untuk terus mengembangkan pengobatan, terutama dalam pengobatan bahan alam. Nah, dalam konteks farmasi, pengembangan tanaman obat ini dikembangkan melalui penelitian-penelitian ilmiah loh. Hal ini bertujuan agar cara penggunanya lebih aman, efektif, dan terstandar. Dalam pengembangan obat ini harus mempunyai 3 dasar ilmu loh. Yang pertama, ilmu farmakognosi, yaitu ilmu yang mempelajari sumber bahan alam seperti tanaman utuh, bagian tanaman, morfologi, simplisia, serta identifikasi makroskopik dan mikroskopik. Nah, dalam konteks rosella ini, kita mempelajari warna, bau, rasa, serta tekstur dari bunga rosella. Hal ini merupakan dasar identifikasi untuk sortasi dan pengeringan. Kedua, ilmu kimia bahan alam, yaitu ilmu yang mempelajari senyawa kimia dari tanaman atau dari bahan alam. Contoh dalam konteks rosella ini, senyawa kimia yang terkandung dalam rosella yaitu antosianin, flavonoid, asam askorbat, dan polifenol. Senyawa tersebut mempunyai fungsinya ya loh, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, serta sebagai penurun tekanan darah. Selanjutnya, yang ketiga, ilmu farmakologi, yaitu ilmu yang mempelajari mekanisme suatu senyawa di dalam tubuh. Dalam konsep rosella ini, tadi sudah diketahui bahwa rosella itu mengandung antosianin. Antosianin ini berguna sebagai antioksidan, di mana yaitu mampu melawan radikal bebas dan juga mampu menurunkan tekanan darah. Hal ini menjadikan bahwa rosella itu sebagai obat bahan herbal yang modern dan populer. Nah, dari ketiga ilmu itu sangat penting loh untuk menjadikan pengembangan obat dalam tanaman atau bahan alam. Setelah panen, lanjut kita ke pasca panen. Nah,
Pasca panen ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa aktif. Nah, jika ada kesalahan dalam pasca panen, maka akan terjadinya degradasi senyawa aktif serta pertumbuhan bakteri. Berikut tahap-tahapan pasca panen. Pertama, sortasi basah dilakukan untuk memisahkan tanaman yang bagus dengan tanaman yang rusak, layu, serta warna yang sudah berubah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanaman yang akan diolah selanjutnya. Yang kedua yaitu pencucian. Pencucian dilakukan dengan air mengalir. Ini bertujuan untuk membersihkan tanaman dari tanah, debu, serta residu pestisida. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap pre-cooling. Pre-cooling itu mendinginkan tanaman sebelum ke tahap selanjutnya. Tapi tahapan ini hanya jika diperlukan. Kalau tidak pun tidak akan apa-apa. Selanjutnya yang keempat, tahap perajangan. Tahap perajangan ini bertujuan untuk mempercepat dan meratakan proses pengeringan serta meningkatkan kualitas dari simplicia. Yang kelima yaitu blanching. Blanching ini untuk inaktivasi enzim. Hanya saja tahapan ini jika diperlukan. Kalau tidak juga tidak akan apa-apa. Selanjutnya tahapan pengeringan. Tahapan pengeringan ini ada 2 tahap loh. Yang pertama, tahapan pengeringan oleh sinar matahari. Yang kedua, oleh open. Penggunaan pengeringan sinar matahari mungkin membutuhkan beberapa hari, sedangkan menggunakan open hanya membutuhkan beberapa jam saja. Tujuannya yaitu untuk menurunkan kadar air dalam tanaman tersebut agar tidak terjadinya pertumbuhan bakteri dan tidak adanya jamur. Setelah pengeringan, kita lanjut ke sapasi kering. Ini memastikan agar kualitas simplicia atau agar kualitas tanaman kita yang digunakan bagus dan aman untuk tahap selanjutnya. Prinsip Good Post Harvest Handling atau GPH ini wajib diterapkan untuk menghubungkan Good Agriculture Practice atau GAP dan juga Good Manufacturing Practice atau GMP. Hasil tahapan-tahapan pasca panen ini hasilnya menjadi simplicia. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi simplicia, kita lanjut ke tahap ekstraksi. Tadi aku bilang apa? Setelah jadi simplicia, kita langsung ke proses ekstraksi. Tapi sebelum proses ekstraksi, kita proses standarisasi simplicia terlebih dahulu. Standarisasi merupakan proses menjamin kualitas bahan baku. Nah, standarisasi ini meliputi 2 parameter. Parameter spesifik dan juga parameter non-spesifik. Parameter spesifik meliputi identifikasi morfologi, kadar senyawa seperti antioksidan, antisionin, pemeriksaan organoleptik seperti bau, rasa, serta kadar sari larut air dan juga kadar sari larut etanol. Selanjutnya, parameter non-spesifik meliputi susu pengeringan, kadar air, cemaran logam, cemaran mikroba, kadar abu, dan lain-lain. Nah, standarisasi ini bertujuan agar produk yang dihasilkan itu berkualitas, konsisten, serta aman sehingga bisa langsung ke dalam tahap pengembangan Pita Farmaka. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi. Ekstraksi ini bertujuan untuk mengambil senyawa atau memisahkan senyawa aktif dari bahan alam atau dari tanamannya. Ekstraksi ini terbagi menjadi
Dua metode. Pertama, metode dingin dan juga metode panas. Nah, metode dingin contohnya maserasi dan perkolasi, sedangkan metode panas ada dekokta, sokretasi, dan reflux. Untuk rosella ini kita menggunakan metode dekokta dikarenakan rosella mempunyai senyawa antisionin. Nah, antisionin ini larut air dan juga tahan panas sehingga kita menggunakan dekokta. Langkah-langkah untuk ekstraksi dekokta: pertama, timbang 100 gram Simplicia rosella. Kedua, masukkan ke dalam wadah dan tambahkan 1000 ml air atau aquades. Perbandingannya 1:10. Selanjutnya, panaskan selama 30 menit. Jangan lupa aduk dan jangan lupa dengan api kecil. Setelah 30 menit, matikan apinya dan tunggu sampai dingin atau sampai hangat. Setelah hangat, lalu saring menggunakan kain kesak sehingga menghasilkan ekstrak cair. Nah, untuk menghasilkan ekstrak cair ini, untuk ekstrak cair ini kita akan buat jadi ekstrak kental. Nah, ekstrak kental ini dilakukan dengan water bath dan evaporator. Selanjutnya kita lanjut ke proses formulasi. Tahap selanjutnya yaitu formulasi. Nah, formulasi yang aku pilih yaitu formulasi sediaan sirup. Setelah dapat ekstrak kental, kita langsung ke tahap formulasi sediaan sirup. Nah, formulasi sediaan sirup ini kenapa aku gunakan? Karena pertama mudah dilakukan dan kedua disukai oleh banyak kalangan. Bahan-bahannya yaitu ekstrak rosella sebagai zat aktif, kedua sukrosa sebagai pemanis, ketiga asam sitrat sebagai penstabil asam, keempat metilparaben sebagai pengawet mikroba, kelima propilparaben sebagai pengawet jamur, keenam gliserin sebagai humektan, ketujuh peppermint oil sebagai aroma, kedelapan propilen glikol sebagai pelarut, dan terakhir yaitu aquades sebagai pelarut juga. Selanjutnya kita langsung ke tahap langkah-langkah. Langkah pembuatannya: pertama, larutkan pengawet yaitu larutkan metilparaben dan propilparaben dengan larutan propilen glikol, kemudian panaskan ringan dan sisihkan. Kedua, larutkan gula. Nah, larutkan sukrosa dalam sebagian aquades panas, tambahkan gliserin, aduk hingga homogen. Selanjutnya, penambahan ekstrak rosella ke dalam larutan gula tersebut, tambahkan asam sitrat untuk menstabilkan asam, aduk hingga homogen. Selanjutnya, tambahkan pengawet tersebut yang sudah dilarutkan ke dalam larutan gula, aduk hingga homogen. Selanjutnya, saring dan kemas hasil dari sirup tadi dan jangan lupa beri etiket. Sirup bisa digunakan. Selanjutnya yaitu uji sediaan PC. Uji sediaan ini digunakan atau bertujuan untuk memastikan kualitas dan kestabilan produk yang dihasilkan. Pertama, organoleptik. Organoleptik itu warna. Warna dari sirup tersebut yaitu merah keunguan khas rosella. Aromanya segar, ada peppermint. Selanjutnya rasanya asam dan manis yang seimbang. Kedua, pH. pH menggunakan pH meter. Nah, pH dari sirup ini kisaran dari 2,5 sampai 5,5. Bobot jenisnya dihitung dari gram per volume. Untuk idealnya yaitu 1,2 sampai 1,4 gram per mili. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa sirup ini aman dan stabil untuk digunakan. Ini adalah hasil dari produk saya yang sudah jadi. Nah, sekian pemaparan saya dari review materi TBA, teknologi bahan alam dari awal sampai akhir sehingga produk jadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berpotensi untuk menjadikan tanaman sebagai obat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.